Pemirsa, tim bulu tangkis All England Indonesia pulang ke tanah air lebih cepat setelah dipaksa mundur dari kompetisi bulu tangkis internasional tersebut. Jika hasil swab PCR negatif, skuad Indonesia dijadwalkan berangkat dari London, Inggris besok sore. Kegagalan tim Merah Putih berlaga di kompetisi bulu tangkis internasional All England 2021 di Inggris menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak. Rasa kecewa mendalam terutama datang dari seluruh anggota skuad Merah Putih hingga meminta dipulangkan lebih cepat ke tanah air. Suara Muhammad Ahsan, Jonathan Christie dan teman-teman melalui akun media sosial pribadi mereka didengar pemerintah. Manajer tim All England Indonesia 2021 Ricky Subiakia memastikan tim Indonesia kembali ke tanah air lebih cepat. Mereka juga tidak harus menjalani isolasi seperti yang diinstruksikan otoritas kesehatan Inggris NHS. Kita bisa lebih cepat kepulangannya dari tanggal 23. Karena kalau hitung 10 hari itu tanggal 13 hingga tanggal 23. Nah, karena kita memang sudah mendapatkan izin komunikasi Pak Densa dengan dari pihak NHS sehingga hari ini kita melakukan PCR dan insya Allah PCR yang dilakukan oleh KBRI seluruhnya ini sudah mendapatkan izin baik dari NHS juga dari panitia All England. Meski kembali lebih cepat, seluruh tim All England 2021 tetap menjadi pahlawan dan pulang dengan terhormat. Saya dan Kang Ricky sepakat pulang secepatnya dengan aman dan nyaman dan dengan dignity ya. Maaf, ini para pahlawan kita ini nggak kalah ya. Justru mereka punya mental juara. Yang kalah itu ya sorry itu saya BWF nggak benar itu penyelenggarannya. Mengenai gugat ke pengadilan dan UK di UK mungkin nanti itu menjadi bagian opsi dalam review pengkajian kembali PBSI dan juga Kemenpora dan pemerintah tentunya. Skuad Merah Putih didepak dari perhelatan bergengsi bulu tangkis Indonesia All England 2021 di Birmingham, Inggris. Keputusan ini diberlakukan karena tim bulu tangkis Indonesia satu pesawat dengan salah seorang penumpang yang dinyatakan positif COVID-19 dari Istanbul, Turki. Panitia mewajibkan kontingen Indonesia diisolasi selama 10 hari, yang berarti tak bisa melanjutkan pertandingan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pemain bersyukur bisa pulang ke Indonesia lebih cepat dari jadwal semula 23 Maret mendatang. Pemain akan memanfaatkan momen pulang ke tanah air untuk kembali berlatih. Ya pastinya puji Tuhan banget kita akhirnya bisa pulang sebelum waktu yang ditentukan. Ya mungkin saya juga mau berterima kasih untuk pihak KBRI Indonesia di Inggris, terus juga pihak Menpora, Bapak Presiden juga yang tadi saya baru dengar beritanya untuk untuk segera menangani kasus ini secepat mungkin, untuk para atlet juga di sini dan tim official segala macam. Saya mau berterima kasih untuk jajaran pemerintah semuanya juga. Terus juga untuk PBSI juga pastinya yang sudah menanggapi dengan sangat-sangat cepat juga. Saya berterima kasih ya, walaupun akhirnya kita tidak bisa lanjut bertanding, tetapi kita ambil hikmahnya dan kita akan melakukan yang terbaik untuk pertandingan berikutnya. Ya, akhirnya kita bisa pulang dengan cepat, nggak perlu isolasi lama lagi. Ya semua pihak yang udah ngebantu ya terima kasih sih udah ngebantuin kami di sini, karena di sini juga kita kan nggak ngapa-ngapain juga gitu loh, buang-buang waktu juga. Jadi mending kita pulang ke Indonesia bisa latihan lagi di Indonesia. Senang juga ya, maksudnya kita bisa pulang lebih cepat. Jadi walaupun masih hari Minggu, cuma itu udah maju beberapa hari, itu udah bagus banget buat kita. Saya juga mau ngucapin terima kasih untuk Pak Dubes kita, udah perhatian banget ke kita. Pemirsa, tim bulu tangkis Merah Putih yang berlaga di All England 2021 dipaksa mundur oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia. Panitia menemukan penumpang umum di pesawat yang ditumpangi skuad Merah Putih terkonfirmasi positif COVID-19. Kabar kurang mengenakan datang dari tim bulu tangkis Indonesia yang berlaga di All England 2021 di Birmingham, Inggris. Skuad Merah Putih diminta mundur oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF dari perhelatan bergengsi ini. Panitia mengkonfirmasi salah satu penumpang umum pesawat yang ditumpangi kontingen Indonesia dari Istanbul, Turki positif COVID-19.
panitia menarik keikutsertaan kontingen Indonesia secara mendadak dan meminta kontingen Merah Putih menjalani karantina selama 10 hari sesuai aturan yang berlaku di Inggris. Saat diminta mundur, 3 wakil Indonesia sudah memainkan pertandingan di babak pertama All England. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melaju ke babak final kedua All England usai menyingkirkan wakil Thailand. Sementara ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan melaju ke putaran berikutnya usai mengatasi perlawanan sengit ganda putra Inggris. Kabar ini cukup mengejutkan. Salah satunya Marcus Gideon yang juga mengkritik BWF di media sosial seusai tim Indonesia dipaksa mundur. Manajer tim bulu tangkis Indonesia, Ricky Subagja, menyatakan BWF tidak bisa berbuat banyak karena merupakan aturan dari pemerintah Inggris. Tanyakan ke panitia dan juga ini panitia BWF tidak bisa menyampaikan atau berbuat banyak ya, karena mereka menyampaikan aturan daripada pemerintah Inggris. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menganggap tindakan BWF terhadap tim bulu tangkis Indonesia diskriminatif. Panitia masih memperbolehkan atlet dari negara lain bertanding, padahal mereka satu pesawat dengan tim Merah Putih. Buntut tim Indonesia dipaksa mundur dari All England, Menteri Pemuda dan Olahraga meminta PBSI untuk mencari kejelasan kepada Federasi Bulu Tangkis Dunia. Menpora juga meminta BWF direformasi. Saya melihat ini ada unsur kesengajaan dari BWF. Itu boleh ditulis dulu. Dan saya mendorong NOC dengan segala jaringannya dan crash landing ataupun landing dengan kegagalan landing, artinya setelah mengalami one engine fail di engine nomor 2 dan kemudian melakukan pendaratan dari runway 24 aman sebetulnya, tapi kemudian dibelokkan ke kanan karena satu roda pendaratnya mengalami kerusakan, sehingga sekarang posisi pesawat tidak sampai end of runway, tapi kira-kira posisi pesawat dari landing dari ujung runway berada di posisi 2.400 dari ujung runway yang dari keseluruhan 3.000 meter. Dari kondisi tersebut, untuk air crew selamat, meskipun pada saat pendaratan terjadi ada percikan api, kemudian pada akhir pendaratan memang ada terjadi percikan api. Wah, gilang gesrot. Wah, gesrot, Rick. Gesrot. Gesrot, Rick. Wah, nggak bisa terbang, Rick. Wah, gilang gesrot. Baik, gimana pemadam? Ya Mirsa, itulah tadi konferensi pers yang berlangsung di Halim Perdana Kusuma yang menceritakan mengenai kronologi pesawat Trigana Air yang tergelincir di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat tersebut tergelincir dan keluar dari landasan. Dan pemirsa, inilah detik-detik saat pesawat kargo Trigana Air dengan nomor PK ISF mendarat darurat dan tergelincir di Bandara Halim. Setelah 20 menit mengudara, pilot mendeteksi kerusakan mesin dan memutuskan untuk kembali ke bandara. Dan pemirsa, kita akan melihat kembali konferensi pers yang berlangsung di Halim Perdana Kusuma. Kami dari Bandara Halim Perdana Kusuma sudah menyatakan notem bagi seluruh komunitas aviasi, khususnya pengguna informasi di airline, operator semuanya, bahwa penerbangan melalui dan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma dinyatakan
close dulu runway-nya dan operasi penerbangan dialihkan, khususnya untuk niaga berjadwal dan private dialihkan ke Bandara Cengkareng atau Soekarno-Hatta. Ini kita mengaktifkan airport system yang ada di jajaran PT Angkasa Pura II. Dan ini sudah terkonek satu sama lain sejak kejadian berangkat pukul 10.55 dan kemudian kejadian itu terjadi crash-nya di pukul 11.26. Kami pada saat itu 10 menit kemudian kami sudah menyatakan runway close dan kita berkoordinasi melihat kondisi runway dan kondisi pesawat pada saat itu. Akhirnya kami menyatakan airport system akan diaktifkan sehingga semua penerbangan khususnya niaga berjadwal baik Citylink maupun Batik Air kita operasionalkan di Cengkareng. Adapun untuk yang kami upayakan, yang pertama khusus untuk menanggulangi penumpang, kami pindahkan sejumlah calon pengguna jasa bandar udara atau transportasi udara. Kita siapkan bis dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Soekarno-Hatta. Nah, sekarang sudah ada masing-masing berapa? 19 bis. 11 dengan 18 sama 9. 27. Jadi 18 dengan 9 bis kita siapkan dan ini sudah berjalan tadi, tinggal menunggu yang gelombang yang terakhir untuk sampai dengan sore hari ini. Kita hanya menyisir saja dari calon penumpang karena informasi sudah dari rekan-rekan media sekalian, sudah ada informasi-informasi sebelumnya sehingga ada calon penumpang juga yang sudah menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Tapi tetap kami standby-kan bis untuk pengantaran sampai dengan destinasi untuk keberangkatan nanti melalui Soekarno-Hatta. Kira-kira ada pertanyaan atau apa? Silakan. Pemulihan ini sampai kapan, Pak? Kira-kira? Ya. Untuk kondisi runway sendiri masih kita nyatakan close untuk penerbangan sipil, di mana menunggu sampai proses evakuasi pesawat udara yang terkena insiden ini. Jadi sampai sekarang kami masih menunggu peralatan untuk evakuasi, dimungkinkan sesegera mungkin, akan tapi prosesnya juga mekanismenya harus cepat, tapi memungkinkan untuk diangkut oleh sarana yang disediakan nanti. Jadi kita sedang upayakan trailer low deck, kemudian crane untuk mengangkut pesawatnya sendiri, dan nanti hasil semuanya ini akan dijelaskan oleh KNKT, di mana sudah hadir juga Kepala KNKT Pak Dr. Suryanto. Kemudian juga kami sudah koordinasi dengan pihak Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma atau Lanut Halim. Juga tadi bantuan ambulan yang kami standby-kan dari Rumah Sakit Angkatan Udara Esnawan Antariksa sudah standby, dan karena jumlah kru yang diselamatkan ataupun dalam kondisi selamat itu sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat, yaitu ada sejumlah 4 orang, 1 captain pilot, 1 FO dan FO cadangan, kemudian 1 teknisi. Demikian. Ini kan pesawat kargo, informasinya pesawat ini memuat apa dan mungkinkah tergelincirnya pesawat ini disebabkan oleh kelebihan muatan? Jadi pesawat ini memang pesawat untuk mengangkut barang, yaitu kargo. Jumlahnya bukan hanya karena... Pemirsa, sebuah desa digegerkan lantaran salah seorang warganya hilang di hutan Pangandaran. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.